Udah capek-capek bangun masjid sampai minta sumbangan di jalan, sholatnya di halaman gereja. Waduh, iya juga ya. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Research Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, kalau akhir-akhir ini ya setidaknya ada dua hal lah yang sedang marak diberitakan ya. Terkait dengan agama lah ya, kalau nggak pesantren yang kasus gitu ya, cabul dan sebagainya. Satu lagi ya pelarangan ibadah teman-teman. Nah ini yang terjadi sekarang di tengah-tengah situasi di negara kita ya. Dan kita sebagai minoritas yang mungkin sering mengalami persekusi dalam ibadah, dilarang ibadah hanya bisa menahan kesabaran gitu ya. Apalagi ketika kita melihat para pelakunya ini dibiarkan bebas melakukan pelarangan demi pelarangan, bahkan sampai pembubaran tanpa ada tindakan tegas secara hukum. Tapi kalau seandainya kita yang melakukan, waduh, siap-siap aja deh ya, langsung hukumnya itu pasti akan menjadi tajam teman-teman. Nah di tengah situasi seperti ini ada satu hal yang menurut saya aneh ya, yang ingin saya bagikan kepada teman-teman, yaitu ada sebuah video yang viral di TikTok di mana ada seorang pria misterius yang tiba-tiba melakukan sholat di halaman gereja. Dan hal itu divideokan oleh seorang jemaat gereja. Dan kabarnya terjadi pada hari Minggu ketika ada orang ibadah loh. Ya, langsung aja kita simak videonya. Menurut keterangan, kejadian ini terjadi di HKBP Pardamaian Medan dan tertulis di captionnya, ini gimana ceritanya sholat di depan halaman gereja Pardamaian. Dan dari caption ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang-orang yang ada pada waktu kejadian, mereka pun bingung gitu loh. Kok bisa tiba-tiba ada seorang pria sholat di depan gereja lengkap dengan pakaian gamisnya? Tentu saja hal ini mengundang pertanyaan, karena saya yakin di Medan itu ya, apalagi di sekitaran gereja HKBP Pardamaian Medan ini ya, itu banyak masjid dan juga musola teman-teman ya. Nggak jauh dari gereja ini ada masjid. Tapi entah mengapa Bapak ini lebih memilih sholat di halaman gereja ya. Saya nggak tahu kenapa. Apakah ingin mencari sensasi atau jangan-jangan ia ingin merasakan suasana yang berbeda dari sebelumnya, atau ada motivasi lain di balik itu semua. Tapi mari kita lihat dulu lah apa komentar netizen ya tentang hal ini. Mungkin si Bapak merasa lebih damai sholat di situ. Kita tetap hormati. Ya ada yang mengatakan mungkin dia lebih damai sholat di situ. Kita tetap hormati. Kayaknya nggak make sense juga ya kalau ibadah atau sholat di depan halaman gereja di tengah situasi hari Minggu lagi. Nggak ada benang merahnya kalau dikatakan lebih damai sholat di situ. Ya kita tetap hormati, tapi tentu segala sesuatu bahkan dalam peribadatan itu ada aturannya. Gak bisa sembarangan hanya main hormati doang gitu ya. Harus ditanya setidaknya kenapa sholat di situ, supaya clear jelas apa motivasi si Bapak gitu ya. Jangan sampai dia sholat di situ dia mendoakan supaya suatu saat gedung gereja ini jadi masjid. Kita nggak tahu kan. Orang kan punya motivasi apa di hatinya, kita nggak tahu. Kalau dia sholat di situ untuk menunjukkan kearogansinya sebagai seorang Muslim yang bebas beribadah di mana saja, atau bahkan dia mendoakan gereja itu supaya suatu saat jadi masjid, siapa yang tahu kan? Hati orang kan gak ada yang tahu.
Boleh ditanya baik-baik, karena tempat sholat bukan di depan gereja, semua ada tempat dan aturannya. Nah, ini saya setuju, ya. Semuanya sudah ada aturannya, jadi harus diarahkan supaya jangan terjadi kekacauan di dalam konsep beribadah. Yang Kristen biarkan beribadah di di gereja, yang Muslim biarkan beribadah di masjid sesuai dengan aturannya. Jangan dicampur aduk, nanti bisa kacau kita dalam konsep beribadah. Padahal kalau nggak salah di dekat situ pun adanya masjid di Jalan Taduan. Aneh. Nah ini seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman. Jadi di dekat situ itu ada masjid. Ya, makanya mencurigakan mengapa dekat situ ada masjid, tetapi Bapak ini malah sholatnya di halaman gereja. Ya, nah ini patut dipertanyakan ini. Ditanya baik-baik. Apa motivasinya sholat di situ ya? Supaya kita tahu apa jawaban dari si Bapak. Karena kan seperti yang saya katakan tadi bisa aja ada niat untuk melecehkan gereja ya dengan cara melakukan sholat di situ sesukanya tanpa menghormati umat Kristen yang sedang ibadah atau yang ada di sekitar situ. Udah capek-capek bangun masjid sampai minta sumbangan di jalan, sholatnya di halaman gereja. Nah ini nih ya, ini. Padahal masjid itu banyak sekali di Medan ya teman-teman. Tapi aduh, kenapa sholatnya harus di halaman gereja? Di tengah situasi banyak gereja-gereja kita yang ditolak, dilarang, dibubarkan. Bahkan kemarin nggak jauh dari Medan itu, yang di Binjai, yang ditolak ada ibadah itu ya, di salah satu ruko ya. Bahkan di Medan sendiri ada jemaat dari mana itu yang mereka ibadahnya di depan kantor wali kota, supaya dilihat oleh wali kota si Bobi Nasution. Karena selama ini mereka dilarang ibadah di sebuah mall, teman-teman. Makanya mereka ibadahnya di kantor wali kota Medan, teman-teman. Nah ini lihat situasi kita aja sedang begini. Ya, artinya kita aja ditolak gitu loh. Lagi beribadah di ruko yang kita sewa sendiri, di gedung yang kita sewa sendiri. Lah ini tiba-tiba ada orang yang tidak kekurangan masjid di Medan, malah sholatnya di halaman gereja. Kan kocak begini ya. Padahal masjid berdiri di mana-mana. Harusnya dilarang, suruh masuk ke dalam atau cari ruangan lain. Entah apa niatnya, waspada aja. Nah ini ya, harusnya dilarang, bukan dilarang juga sih, tapi diarahkan lah ya, supaya ngerti dalam konsep beribadah itu seperti apa. Nggak boleh dicampur aduk, apalagi kan ini tiba-tiba aja dia muncul di situ, nggak izin, nggak ada kata-kata dengan jemaat di situ, dan dia sesuka hatinya sholat di situ, kan nggak etis juga ya. Ya intinya tetap berhikmat dan waspada ya, karena kita nggak tahu ada motivasi apa dari pria tersebut ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Coba kalau Kristen berdoa di halaman masjid, pasti demonya berjilid-jilid. Wah itu sudah pasti. Kalau kita yang melakukan ibadah di masjid, pasti bisa diusir ya. Bahkan bisa aja dianggap sebagai penistaan agama, atau dianggap musyrik, karena telah menyekutukan Allah SWT mereka. Ya, kan udah beda gitu ya. Dari segi konsep ketuhanan udah beda. Nah, coba teman-teman perhatikanlah, lihat di Indonesia ini. Pernah nggak ada sejarahnya umat Kristen boleh ibadah di masjid? Atau bahkan di halamannya deh ya. Karena memang mereka kan menentang keras hal ini, ya. Tapi giliran mereka yang ibadah di gereja, lantas banyak jemaat gereja yang bangga. Dan kita menyebutnya sebagai toleransi. Dan tentu ini salah kaprah ya teman-teman. Karena konsep toleransi bukan seperti itu, ya. Konsep toleransi yang benar, jangan ganggu mereka ibadah pada tempatnya, dan biarkan juga kita ibadah pada tempat kita masing-masing. Itu namanya toleransi tanpa harus diganggu. Jadi saling menghormati, bukan artinya kita mencampur adukan, lu boleh ibadah di sini, gue nanti boleh ibadah di tempat lu. Nah itu adalah salah kaprah. Nah teman-teman, itulah sederet komentar dari para netizen ya, dan saya nggak bisa mengambil kesimpulan dari bapak ini ya, kenapa dia sholat di depan halaman gereja ya. Ya intinya kalau saya ada di situ ya, dan saya ada pada saat kejadian, saya akan datangi bapak tersebut, tanya dia baik-baik, apa motivasinya sholat di halaman gereja, dan saya arahkan supaya dia sholat sesuai pada porsinya masing-masing, di tempatnya masing-masing, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kan kita tahu sekarang nih situasinya seperti apa. Ya, jadi hati-hati, tetap berhikmat dan tetap waspada, itu menurut saya. Dan mungkin kalau ada teman-teman lain yang punya opini berbeda,